sekali lagi. Benar Tuhan, Engkau sungguh berharga, dan ketika kami terhilang, Engkau mencari kami sehingga kami menemukan arti hidup di dalam Engkau. Dan ketika kami ada di dalam Engkau, Engkau mau supaya hidup kami berarti. Karena itu Tuhan, tolonglah supaya sore hari ini kami boleh mendapatkan sesuatu melalui kebenaran firman Tuhan yang akan kami renungkan secara bersama-sama. Di dalam ketidakmampuan dan ketidakberdayaan hamba-Mu, Engkau boleh mengurapi dengan kuat kuasa Roh yang kudus, menaruhkan perkataan-perkataan yang tepat, sehingga ketika hamba-Mu berbicara, Roh Allah akan menolong, sehingga setiap kami yang ada di sini boleh menikmati berkat, baik yang memberitakan dan juga yang mendengar. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Ya, shalom bagi kita semua. Ya, terima kasih saya dikasih kesempatan untuk boleh menyampaikan firman Tuhan pada saat ini. Seharusnya itu tanggal 5 ya. Ya, tanggal 5 kalau tidak salah ya. Jadi saya minta tolong karena memang pada saat itu anak saya nomor 2 itu wisuda ya di Jakarta. Jadi saya mewakili orang tua ya, karena nggak bisa dua-dua tapi satu orang. Dan saya bersyukur sekali anak-anak setelah mereka bekerja, mereka juga ambil bagian dalam pelayanan dan mulai mereka menabung dan melanjutkan studi ya. Jadi ya puji Tuhan ya, segala hormat kemuliaan hanya bagi nama Bapa di surga ya. Cuman masih terus bergumul sebagai orang tua ya, belum ada yang berkeluarga ya. 4, kalau ada yang mendoakan nggak apa-apa ya. 4, 3 perempuan, 1 laki-laki. Jadi ya biarlah waktunya Tuhan ya, nanti akan memberikan jodoh yang sesuai dengan kehendak Tuhan ya. Tema kita pada sore hari ini itu hidup karena arti ya. Saya coba-coba merenungkan, saya coba-coba mencari arti itu apa artinya hidup karena arti. Tapi sebelumnya kita membaca ada beberapa ayat firman Tuhan yang boleh kita baca pada saat ini. Yang pertama kita baca dulu Mazmur 103 ya. Mazmur 103 ayat yang pertama sampai ayat yang keempat dan ditambah ayat yang ke-14 ya. Kita baca dulu Mazmur 103 ayat pertama sampai ayat yang keempat ditambah dengan ayat 14. Kaum wanita akan bersama dengan saya dan kaum pria akan membaca ayat-ayat yang genap ya. Kita mulai dari judul, kaum wanita bersama dengan saya, 1, 2, 3. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dari Daud. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Ayat 14 kita baca secara bersama-sama, 1, 2, 3. Sebab dia sendiri tahu apa kita, dia ingat bahwa kita ini debu. Kita membaca lagi di dalam Efesus pasal yang kedua. Efesus pasal yang kedua kita baca bersama-sama secara bergantian ya. Efesus pasal yang kedua ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10 kita baca bergantian. Kembali kaum pria akan membaca ayat yang pertama dan kaum wanita akan membaca ayat yang kedua. Mulai dari judulnya kaum pria, 1, 2, 3.
kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu menaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Karena buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kita membaca secara bersama-sama lagi Roma 12 ayat yang pertama. Roma 12 ayat yang pertama. Kalau sudah dapat kita baca, mari bersama-sama 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Terima kasih. Yang berbahagia ialah orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan di dalam hidupnya dari hari ke hari. Ya, kalau dikatakan hidup karena arti, ya, saya coba melihat apa maksudnya. Hidup karena arti berarti hidup yang bermakna. Ya, itu namanya hidup karena arti. Jadi hidup itu punya makna. Hidup itu bermanfaat, berguna. Ya, itu hidup, ya. Nah, tetapi sebelum punya makna, ya, tentu kita melihat dari apa yang sudah kita baca tadi di dalam Mazmur 103 ayat 14, apa dikatakan di bagian terakhir ayat itu? Manusia sebagai debu. Ya. Jadi debu itu berarti atau tidak? Debu. Ya. Kita kalau duduk, ya, kita apa dulu? Debu, ya, kita bersihkan ya debunya, ya, baru kita duduk. Nanti pakaian kita kotor, apalagi kalau pakaian itu apa namanya terang gitu ya, atau putih gitu ya, ya cepat sekali kelihatan debunya. Nah, kemudian debu itu bisa apa? Ada di mana-mana, sekalipun itu tempat yang sangat steril, tapi debu itu akan selalu ada. Sepertinya memang debu itu tidak kelihatan, tapi dia sebenarnya sangat mengganggu kehidupan manusia, ya. Apalagi kalau orang yang selalu steril gitu ya. Nah, jadi dikatakan kalau debu itu dikatakan berdiameter 500 mikrometer, ya. Ya, jadi kecil sekali, sangat tidak kelihatan, ya, tapi berpengaruh. Nah, itulah hidup manusia. Dari awalnya, kenapa manusia itu seperti debu? Padahal kalau kita melihat di dalam penciptaan, manusia diciptakan
sepeta segambar dengan Allah. Ya. Di sini sepeta segambar itu bukan wajahnya, bukan fisiknya, tetapi nilai kerohanian. Nanti jangan ada dilihat foto Tuhan Yesus kalau orang India yang terus rambutnya kriwil-kriwil, kok aku nggak nggak sama dengan itu ya. Atau misalnya kalau orang Eropa bisa pirang-pirang gitu ya, kok nggak sama ya. Padahal dibilang sepeta segambar, bukan fisiknya yang dimaksud. Tetapi pada awalnya memang manusia itu diciptakan sepeta dan segambar dengan Allah, tetapi manusia pertama itu sudah melanggar perintah Allah. Sehingga itu diambil satu garis lurusnya sampai kepada perjanjian baru, bahkan dikatakan di dalam Roma 3 ayat 23, semua manusia telah berbuat dosa. Dan karena manusia berbuat dosa, dikatakan kehilangan kemuliaan Allah. Upahnya apa? Maut. Ya. Itulah sebenarnya kehidupan manusia itu. Tidak ada arti apa-apa. Tetapi tema kita itu mengajarkan kita hidup karena arti. Bagaimana supaya kita itu hidup berarti, hidup bermakna. Ya. Di awalnya tadi tidak bermakna, enggak punya apa-apa, enggak ada arti apa-apa kita ini. Jadi kita itu tidak siapa-siapa. Ya. Manusia itu tidak siapa-siapa. Namun kalau kita lihat tadi sejenak di dalam Mazmur 103 dikatakan Dia yang mengampuni segala kesalahanmu. Ya. Dia di situ adalah menunjuk kepada Allah yang begitu mengasihi manusia yang seperti debu tadi. Ya. Dia lihat kita ini bagaikan debu. Tapi dikatakan Dia yang mengampuni segala kesalahanmu. Jadi kesalahan di sini bukan hanya sekedar karena kita sudah melawan orang tua, kita sudah begini, bukan itu. Tetapi yang paling utama di situ manusia itu melawan Allah, memberontak kepada Allah. Itulah sifat manusia. Dan karena pemberontakan itu Allah akan adanya hukuman. Ya kalau salah ya, misalnya kalau ada guru atau saya dulu anak-anak masih kecil-kecil, ya kalau salah pasti dipukul atau dikasih disiplin gitu ya. Ya, jadi kalau seorang guru muridnya tidak mengerjakan PR pasti. Nah, jadi demikian juga dengan manusia itu. Tetapi dikatakan di ayat yang ketiga Mazmur 103 tadi, Dia yang mengampuni segala kesalahanmu. Ya. Jadi kesalahan di situ bukan hanya silap, bukan sesuatu yang diringankan. Ada orang yang selalu berpikir, itu kan ya biasalah orang melakukan hal-hal yang nggak benar gitu ya. Ya selalu dipakai alasan karena semua orang sudah berdosa, jadi ya keturunannya juga harus berdosa gitu ya. Nah, jadi ini adalah sesuatu yang sangat serius ya. Dosa itu serius. Kenapa dikatakan serius? Karena berkaitan dengan Allah ya. Jadi ketika kita memberontak, ketika kita bersalah, itu bukan hanya semata-mata kaitannya dengan sesama manusia, bukan itu. Itu kan efeknya. Tapi yang paling utama karena apa? Hubungan kita dengan Allah. Makanya kalau kita lihat tadi di dalam Efesus pasal yang kedua, ayat yang pertama, Efesus pasal yang kedua tadi dikatakan, Efesus 2 ayat yang pertama, ya saya baca ya.
kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaranmu dan dosa-dosamu. Ya. Kamu dahulu. Ini adalah tulisan Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus. Jadi dia mengingatkan jemaat yang ada di Efesus. Kita tahu bahwa jemaat Efesus itu adalah mereka penyembah berhala. Ya, Dewi Artemis. Tetapi ketika Paulus datang memberitakan Injil, mereka menjadi percaya. Sehingga pada saat itu terjadi huru-hara. Ada ketidaksenangan orang-orang Efesus kepada orang-orang yang percaya karena apa? Mereka kehilangan penghasilan. Ada kepentingan di situ. Dan dikatakan kamu hidup di dalamnya. Ya. Hidup di dalam berarti mengikuti jalan dosa itu. Ya. Jadi harus dulu kita lihat akarnya itu. Tapi Paulus mengatakan di ayat-ayat berikutnya, dulu juga kami termasuk di dalam itu. Kami juga dulu adalah orang-orang yang berdosa. Tetapi di ayat yang keempat, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita telah menghidupkan. Telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Jadi ada empat macam. Ada dikatakan mati hidup jasmani, tapi mati secara rohani. Itu ada istilah dikatakan itu mayat berjalan. Ya. Dia hidup secara fisik, tetapi dia tidak punya relasi dengan Tuhan, sudah putus. Itulah sejak manusia memberontak kepada Allah, putus hubungan dengan Allah, tapi hidup. Kemudian yang kedua, ada juga mati fisik dan mati secara rohani. Mati fisik berarti tidak bernyawa. Nah, mati rohani tempatnya di mana? Ya. Mana tempatnya? Karena nggak ada pengharapan kan? Ya. Kemudian yang berikutnya, dia hidup rohani tapi mati secara fisik. Ya. Jadi kalau hidup kerohanian berarti dia punya relasi dengan Tuhan. Ya. Itu dipulihkan, diperbaharui. Makanya dikatakan oleh Paulus tadi, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita telah menghidupkan kita kembali. Jadi manusia yang tidak berarti tadi, manusia yang menuju kepada kebinasaan tadi dihidupkan kembali karena karya pengorbanan Kristus. Ya, kemarin waktu kami pertemuan di tim, kami sekarang sedang bedah buku, satu buku, itu kumpulan khotbah-khotbah Pak Pendeta Stephen Tong. Jadi itu hati nurani. Ya. Jadi manusia dengan hati nurani. Nah, kalau seseorang belum dihidupkan secara rohani, maka hati nuraninya itu mati. Nggak ada kepekaan. Tapi kalau sudah hidup secara rohani, kadangkala seperti ini ya. Jadi jangan nanti kita pikir orang ada yang berbicara ketika kita melakukan sesuatu yang tidak benar di hadapan Tuhan, pasti ada yang menegur. Ya. Jadi itu suara hati, ya, suara hati nurani kita.
Tapi karena tidak ada kuasa, tidak ada Roh Kudus, orang bisa memadamkan itu. Ya. Sehingga melakukan dosa itu sesuatu yang biasa-biasa saja. Nggak ada kepekaan. Dan kalau manusia itu terus-menerus melakukan, saudara-saudara masih ingat Firaun? Masih ingat ya? Ya. Sampai berapa kali Tuhan memberikan peringatan kepada Firaun? Berapa? Tulah 10. Ya, diingatkan. Ya. Kemudian ya, ampun. Diingatkan lagi, ampun, sampai diizinkan bangsa Israel itu keluar dari tanah Mesir. Tetapi sebenarnya dia merasa apa? Kehilangan. Ya. Akhirnya di laut mati itu. Jadi makanya ya, hidup kita ya jangan main-main dengan dosa. Itu serius. Jadi sesuatu yang serius. Apalagi kalau kita betul-betul sudah merasakan seperti Paulus tadi mengatakan, memberikan pernyataan bahwa karena kasihnya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita telah menghidupkan kita kembali. Jadi kalau hidup kita di dunia ini, kita hidup bernafas. Kemudian setelah kita menerima karya keselamatan melalui Tuhan Yesus, berarti kita punya relasi dengan Tuhan. Berarti hidup jasmani, hidup rohani. Nah, kalaupun nanti kita meninggalkan dunia ini, tetapi karena kita sudah memiliki hubungan yang sudah diperbarui di dalam Kristus, maka kita menjadi milik Kristus. Nah, itulah yang saya bisa lihat hidup karena arti. Jadi yang pertama dulu kita menemukan arti hidup kita yang sesungguhnya di dalam Kristus. Ada kehidupan kita secara rohani. Sehingga inilah yang akan mendorong kita untuk terus berjalan kepada satu tujuan yang pasti. Ya, suami saya selalu kalau misalnya diskusi ya, misalnya di jalan gitu diskusi sama orang, dia menyampaikan Injil, terus dia bilang gini, gini Pak, contohnya misalnya kalau kami misalnya naik Grab, kita ini kan perjalanan, dikasih contoh, kita Bapak membawa kami ke bandara. Seandainya kami bilang sama Bapak, Pak tolong bawa kami kemana? Nggak tahu. Kira-kira Bapak mau bawa kami enggak? Ya enggak lah. Karena kan enggak punya tujuan yang pasti. Ya. Jadi hidup kita akan ada arti kalau kita sudah punya tujuan yang pasti. Ya. Tujuan kita itu kemana? Itu dulu. Karena tanpa itu tidak mungkin hidup itu ada arti. Karena apa? Kita dalam dunia ini hanya sebagai apa? Numpang saja. Iya. Kadang-kadang saya renungkan misalnya seperti ini. Si Anu itu banyak hartanya ya. Rupanya dia punya ini. Tapi kalau saya merenungkan kitab Wahyu, nanti ketika Tuhan Yesus datang, lah ini semua kemana? Karena apa? Semua akan ditinggalkan. Ya, tapi jangan ekstrim dulu, jangan bilang, oh kalau begitu nggak perlu bekerja, nggak perlu menabung. Kalau ada lebih, ya jangan menabung dulu. Sementara untuk makan pun masih susah, ya kan? Atau jangan menabung dulu, persembahan belum dikasih, perpuluhan belum dikasih. Kan sayang masih bisa ini begini gitu ya. Ada pertimbangan duniawi yang secara dunia kita merasa itu betul. Ya. Itu betul. Tetapi ketika kita melihat nilai
nilai hidup kita di hadapan Tuhan. Hidup ini sifatnya sementara. Nah, karena sifatnya sementara, adakah sesuatu yang berarti kita lakukan untuk Tuhan? Nah, itulah sebabnya tadi di dalam Roma 12 ayat 1 apa dikatakan? Karena itu. Jadi ada sebabnya ya. Kalau kita lihat di dalam Roma 11 ya, sebelum ayat 1 tadi itu, apa dikatakan? Roma 11 ya. Roma 11 ayat 36 dikatakan, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ya. Jadi yang pasti dulu tadi, yang tidak boleh tidak, kita punya tujuan yang pasti. Ya. Bukan hanya saja yang sifatnya sementara. Ada nilai kekekalan di dalam kehidupan kita. Kita sudah bertemu dengan Kristus secara pribadi. Jangan berhenti di situ. Semalam juga waktu kami ada seorang bapak bertanya, tadi kan dikatakan iman itu yang menyelamatkan, kemudian perubahan itu membuktikan. Jadi doa kapan? Berarti kalau untuk selamat gak perlu berdoa. Iya, untuk selamat bukan karena doa. Bisa paham? Ya. Keselamatan itu nanti itu dijelaskan di dalam Efesus pasal 2 ayat 8 tadi. Karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Jadi doa itu adalah adanya satu pengakuan yang jujur di hadapan Allah. Kalau kita lihat, ya pasti teman-teman semua sudah belajar itu. Kalau yang belajar kelompok ya, atau apa sekarang itu, PA ya, kelompok tumbuh bersama. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, ada pengakuan itu di dalam doa. Tetapi banyak sekarang hanya sebagai apa? Lip service saja. Setiap minggu ada pengakuan dosa. Ya Tuhan, ampuni kami. Terus dibaca, inilah ayat. Oke. Tapi tetap juga melakukan dosa. Jadi pertobatan itu adalah meninggalkan sungguh-sungguh serius yang hidup yang bertentangan dengan kehendak Allah. Nah setelah itu baru ada perubahan terjadi, ya, image kita bisa berubah, ya, sikap kita berubah, cara kita bisa berubah. Karena apa? Ada pekerjaan Roh Kudus. Tanpa itu tidak mungkin. Ya. Jadi makanya dikatakan mana buktinya? Bukan, oh ya dulu saya sudah bertobat, tapi nggak ada perubahan. Apa itu pertobatan itu? Bukan hanya sekedar dari dulu merokok, sekarang tidak merokok. Dulu suka marah-marah, sekarang tidak marah-marah. Bukan hanya sekedar itu. Tapi mempercayakan hidup sepenuhnya, seutuhnya kepada Allah di dalam Tuhan Yesus. Itu namanya ada pembaruan. Nah setelah ada pembaruan, kita mengalami apa? Perubahan yang terus menerus terjadi. Apa yang pertama? Kita rindu bersekutu, berelasi dengan Tuhan. Jadi hidup jasmani, hidup rohani. Nah tanpa kehidupan kerohanian seperti itu, tidak mungkin kita bisa dikatakan hidup karena arti. Nah, baru setelah itu tadi kita lihat di dalam Roma 12 ayat 1 tadi. Karena itu, karena apa? Hidupku ini adalah karena Tuhan. Aku bisa bernafas. Tadi malam itu sudah cukup lama memang kita tidak mati lampu ya.
Saya ada perenungan gitu ya. Oh iya ya. Gelap seperti ini mulai dari jam 6.45. Ya, saya lagi nyuci, terus habis nyuci saya pikir nanti tinggal mengeringkan, masukkan ke mesin cuci. Sudah dimasukkan belum hidup. Nantilah sebentar lagi. Rupanya sampai jam 4 pagi baru. Oh iya ya. Begitulah gelapnya hidup di luar Tuhan. Ini masih lampu, sebentar akan hidup. Kemudian sama teman tadi saya bilang supaya kita juga bisa merasakan bagaimana kegelapan yang dialami oleh orang-orang yang ada di pedalaman sana. Mungkin kita jarang bersyukur ya. Kita, Tuhan terima kasih untuk lampu, biasa. Nanti sebentar lagi hidup. Ya. Tetapi ketika kegelapan itu datang, kita sering disadarkan. Ya. Nah, jadi hidup kita itu akan ada arti. Karena ada tujuan yang pasti. Nah, kemudian ada penyerahan kepada Tuhan. Karena itu demi kemurahan Allah aku menasihatkan supaya kamu mempersembahkan tubuhmu. Ya. Tubuh kita ini terdiri dari apa? Hanya badan gini atau apa aja? Tubuh terdiri dari jiwa, roh, tubuh, roh dan jiwa ya. Ada juga memang hanya 2 katanya ya, tubuh. Jadi jiwa itu disatukan dengan roh. Dalam arti di sini, ketika kita sudah menemukan arti hidup di dalam Tuhan, kita mempersembahkan, kita memberikan hidup kita untuk yang bernilai kekekalan. Ya, makanya apapun yang kita raih dalam dunia ini tadi, ya boleh. Tapi apakah punya nilai kekekalan? Ya, saya bersyukur ya, bukan anak-anak saya bukan orang yang sempurna, tapi saya bersyukur sampai hari ini ya saya lihat mereka hidup di kota besar, tidak seberapa penghasilan, mereka berjuang, kemudian ambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan. Ya kadang-kadang saya lihat juga loh, kok enggak seperti orang di di kota besar gitu ya. Ya biasa aja, biasa. Enggak ada sesuatu yang luar biasa. Ya. Tetapi kalau untuk pekerjaan Tuhan misalnya kita sharingkan, nanti ada ini ya. Saya belum ada sharingkan karena nanti ini bulan Juni ada BCN untuk kelas 4 sampai kelas 1 SMP. Kemudian ada NRITC akan diutus ke Jakarta. Biasanya saya sharing sama mereka. Nah, sering mereka ambil bagian gitu ya. Di luar mereka mendukung pelayanan kami ya. Nah, jadi artinya di situ ketika mereka sudah menemukan arti hidup di dalam Tuhan, berarti waktu, tenaga mereka, bahkan apa yang Tuhan titipkan. Ya, kita sadar itu. Jadi ini bukan karena terpaksa, bukan karena orang memberi penilaian. Kalau di gereja kami itu enggak ada ditulis persembahan si anu sekian, perpuluhan si anu sekian, jumlah pemasukan enggak ada. Ya, kemarin waktu kami PA ada satu yang tanya, kenapa itu Pak? Kok enggak ada di gereja? Oh gininya itu, nanti kalau orang sudah lihat, oh banyaknya uang rupanya di gereja ini, enggak lagi memberi persembahan. Kemudian muncullah namanya di situ, udah kelihatan, oh dia bangga, aku ya. Tapi kalau orang mau tahu, bisa dipertanggungjawabkan, semua tertulis dengan rapi. Artinya supaya apa yang kita berikan itu untuk pekerjaan Tuhan, kita tidak pernah merasa punya andil. Ya. Bukan berarti tidak boleh ada dia, bukan itu. Tapi motivasinya, ya kan? Nah, jadi punya tujuan. Setelah punya tujuan, mempersembahkan hidup untuk pekerjaan Tuhan. Nah kita lihat di dalam Efesus pasal yang kedua ayat 10 tadi, mari kita baca bersama-sama. Coba Efesus 2 ayat 10. Sudah dapat? 1, 2, 3. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik
yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Karena kita ini buatan Allah. Ya. Buatan Allah dalam arti sudah dilahirbarukan. Sudah menikmati karya keselamatan dari Kristus. Dan karena itu dikatakan kita melakukan pekerjaan baik. Kapan itu disiapkan? Dikatakan itu jauh sebelum kita ada. Jadi kalau kita baca sebenarnya di dalam Kejadian jauh sebelum kita ada, itu yang saya lihat tadi ya, jauh sebelum kita ada, Kejadian pasal 3 ayat 15. Di sana sudah dijanjikan keselamatan setelah manusia jatuh ke dalam dosa. Ya. Jadi setelah manusia dijanjikan keselamatan, dalam arti di sini ya, punya janji penebusan walaupun manusia telah jatuh ke dalam dosa, dan Allah tidak membiarkan manusia itu binasa. Itulah sebabnya dikatakan tadi di dalam Mazmur 103 ya, Dia menebus kita dari segala kesalahan kita. Dia mengangkat kita, Dia mengadopsi kita yang tadinya kita ada di lumpur dosa. Kemudian Dia datang ke dalam dunia mengangkat kita dari lumpur dosa itu. Jadi kalau tadinya kita misalnya di sini, contohnya ya, ini lumpur nih, ya. Kemudian saya datang, saya angkat. Kemudian bukan hanya saya angkat dia, tetapi saya bawa keluar. Supaya apa? Bebas dari hukuman dosa. Itulah orang percaya. Nah, setelah kita merasakan itu, barulah tadi kita memberikan tubuh kita. Jadi waktu kita, tenaga kita, pikiran kita, persoalannya sudah maksimal enggak? Kadang-kadang sebenarnya masih bisanya kita memberikan waktu kita, memberikan, ya kalau kami memang ya hidup sudah dipersembahkan untuk pekerjaan Tuhan, tidak ada yang lain. Ya, makanya kalau di gereja kami sekarang, wanita perempuan itu nggak dipanggil pendeta, vikaris. Ya, vikaris. Kalau di gereja kami dulu, ya maksudnya bukan karena pindah sana pindah sini, bukan itu, tapi karena ada pekerjaan yang harus kami lakukan. Ya, wanita dipanggil pendeta. Tapi saya belum pernah ada satu gereja pun, karena itu kan aturan organisasi dan firman Tuhan juga, penabalan itu wajib, harus. Tanpa itu nggak akan dipanggil pendeta atau vikaris. Ya. Tapi bagi saya bukan itu. Bagi kami bukan masalah penabalannya, bukan. Terpanggil nggak kita? Betul-betul nggak kita mempertanggungjawabkan pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kita selama ada dalam dunia ini? Ya, sering saya kita dengan teman-teman. Ya, saya bilang kita ada di sini ya karena memang pekerjaan yang kami layani sekarang ada di 6 titik. Ya, jadi hidup mati dipertaruhkan di situ. Tidak ada hitam di atas putih, misalnya kontrak 5 tahun, kontrak 10 tahun, bukan. Kontrak seumur hidup, mati hidup pertaruhkan di situ. Ya kalau merasa tidak dipanggil Tuhan lagi, nggak mau dipakai Tuhan, ya silakan keluar. Jadi pertanggungan jawab itu di hadapan Tuhan. Ya, kalau sekarang kami sudah ada 28 tahun di lapangan. Ya memang nggak dilihat orang, nggak dikenal. Ya, tapi bukan itu. Bagaimana isi hati Tuhan itu kita kerjakan? Apa itu isi hati Tuhan? Keselamatan bagi setiap manusia yang ada di tengah-tengah dunia ini. Kekristenan tidak menjadi jaminan orang masuk surga. Jangan salah. Aktif PA seperti ini, PAP seperti ini enggak jaminan. Persoalannya sudah enggak nama kita dicatat dalam buku kehidupan itu. Nanti ketika Tuhan datang, ada enggak nama kita tercatat? Atau kita hanya datang ikut-ikutan?
Ya. Ini yang perlu kita evaluasi setiap saat. Nah, setelah itu saya sudah sungguh-sungguh enggak memberikan hidup saya, waktu saya, apa yang Tuhan titipkan kepada saya untuk saya kerjakan secara maksimal. Sehingga tema ini baru berlaku sama kita. Kalau tidak, itu hanya satu tema yang ya bisa kita ingat, bisa juga tidak. Jadi mengerjakan apa yang Tuhan kehendaki selama kita hidup dalam dunia ini, jangan hanya kita minta Tuhan berikan umur panjang kepada saya, tetapi kita tidak punya orientasi di dalam pekerjaan Tuhan. Enggak harus semua menjadi penginjil, enggak harus semua menjadi pendeta, enggak harus semua menjadi sintua, tidak. Tetapi di dalam kehidupan kita setiap hari. Ya. Saya ada hamba Tuhan, dia bilang kita bisa menjadi misionaris. Siapapun kita bisa. Yang pertama, misi kita apa? Ya, kalau orang tua kita belum bertobat, yang sudah berkeluarga, kalau anak kita belum bertobat, kita injili mereka, kita doakan mereka. Itu misi. Kalau mereka sudah bertobat, mereka percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, mereka menjadikan Yesus itu misi. Kemudian yang kedua kemana? Pekerjaan. Mungkin kalau di kampus itu, tempat di kampus itu kan mungkin 5 tahun 4 tahun kita ya. Tapi kalau di tempat pekerjaan biasanya itu lebih lama kita di situ. Ya. Bermisi di situ. Siapa saja bisa kita injili. Nah, baru di lingkungan di mana kita berada. Jadi nggak usah jauh-jauh dulu. Oh harus aku pergi ke misionaris ke misalnya ke Papua, kemana gitu ya? Bukan harus itu. Ya. Jadi itulah isi hati Tuhan. Makanya dikatakan tadi Allah mempersiapkan jauh sebelumnya. Dan dikatakan kita hidup di dalamnya. Ya. Itu yang kita hidupi setiap hari. Makanya tadi kalau MC tadi mengatakan, apakah kadang-kadang kita merasa hampa hidup ini, tidak ada arti? Ya karena apa? Belum ada sesuatu yang kita, sehingga nggak ada yang mendorong kita ya, untuk memberitakan Injil. Kemarin waktu saya naik kapal laut itu, ya saya bersyukur ya. Jadi di belakang saya itu ada satu ibu. Terus dia terus cerita tentang keluarganya, tentang anaknya. Kemudian ibu yang saya hanya dengar pada malam hari. Tapi saya berdoa. Di kiri kanan saya ada Jawa, ada Sunda gitu ya. Nah kemudian pada pagi hari saya sudah berdoa sama Tuhan. Tuhan saya harus menyatakan ini. Ya. Kemudian saya mulai berbicara bahwa hidup ini memang tidak terlepas dari persoalan. Ada pergumulan. Tapi ada satu pribadi yang sanggup menolong kita. Ya saya jelaskan hanya di dalam. Orang ini yang mendengar. Ya. Kemudian yang di sana ya di kapal itu kan kita rapat ya, berapa itu? 5. Ya udah 10 orang. Ya udah kakak Ermini di situ. Ya. Jadi karena apa? Kita didorong oleh karena apa? Kasih Kristus. Tanpa Kristus manusia binasa. Apapun yang dimilikinya. Kemudian sore-sore saya naik ke atas, kalau ombak nggak ada, ya saya cari. Ya. Itulah hidup kita. Itulah makanya Tuhan menempatkan kita di dunia ini. Ya. Ada nggak teman-teman, ya saudara-saudari mendoakan? Minimal mulai dulu dari keluarga. Adik kita kah? Mama kita kah? Bapak kita kah? Atau siapa saja? Ya. Supaya hidup kita itu menjadi hidup yang berarti di hadapan Tuhan. Hidup karena arti. Kenapa punya arti? Karena mengerjakan hal yang bersifat kekekalan. Bukan hanya hal-hal yang duniawi saja. Ya. Semua orang juga yang nggak percaya pun bisanya memberi untuk apa? Katanya apa? Menyumbang gitu ya, istilah menyumbang. Ya. Tapi beda.
kalau itu adalah dari hati kita yang terdalam karena beban yang Tuhan berikan kepada kita, pasti kita melihat nanti Tuhan bekerja. Jadi supaya saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, perlu ini menjadi kerinduan kita. Ya. Kalau kita lihat satu ayat lagi saya baca bagi kita, Filipi 1 ayat 21. Filipi 1 ada yang dapat? Filipi 1 ayat 21 apa bunyinya? Ya. Hidup itu adalah Kristus. Nah, kalau hidup kita, bagi kita hidup itu adalah Kristus, berarti fokus kita Kristus. Kita mau, jangan kita bertahan. Kita sungguh-sungguh, apakah kita puas ketika nanti Tuhan Yesus datang dan masih banyak keluarga-keluarga kita, orang-orang yang pernah dekat dengan kita, orang-orang yang pernah berjumpa dengan kita, mereka tidak mengenal Kristus padahal kita ada di situ. Ya. Tuhan akan menuntut pertanggungjawaban dari kita. Ya. Makanya di sini Paulus bagiku hidup adalah Kristus. Kalau mati itu untung karena apa? Ada pengharapan di dalam Tuhan Yesus. Jadi supaya saudara-saudara sekalian betul-betul boleh menggumuli ini. Hidup karena arti, hidup yang punya makna, menjalankan hidup dengan tujuan yang pasti. Sekalipun tadinya kita adalah manusia yang seperti itu. Tapi Tuhan sudah mengangkat kita, membawa kita keluar, hidup kita berarti, kita persembahkan hidup kita. Kita mengerjakan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Itulah yang membawa ketenangan dalam kehidupan kita. Tentu kita harus mengerjakan panggilan itu sesuai dengan pimpinan Tuhan dalam hidup kita. Berdoalah supaya saudara-saudara boleh dipakai oleh Tuhan. Kiranya Tuhan menolong memberkati kita supaya hidup karena arti itu, jika kita sudah punya tujuan. Yang kedua, kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan sebagai ucapan syukur, tanggung jawab kita di hadapan Tuhan. Dengan segala waktu, tenaga yang Tuhan berikan kepada kita, sehingga selama kita ada dalam dunia ini, ada sesuatu yang punya nilai yang sesuai dengan kehendak Tuhan kita lakukan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur di dalam keterbatasan dan ketidakberdayaan hamba-Mu boleh menyampaikan kebenaran pada saat ini. Dan hamba tahu Tuhan, apa yang hamba-Mu sampaikan masih jauh dari apa yang Engkau mau. Tapi tolong Tuhan, supaya kebenaran ini boleh menjadi bagian, menjadi berkat bagi saudara-saudaraku yang ada di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.